Ibu ingin ketua kelas memperkenalkan terlebih dahulu ya sebelum mulai pembelajaran. Silakan untuk ketua kelas dipimpin terlebih dahulu doa pada hari ini. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran saya masing-masing. Berdoa mulai. Alhamdulillah ya, hari ini kita bertemu lagi pada pelajaran bahasa Indonesia. Tapi sebelum itu Ibu ingin mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua ya. Alhamdulillah, atas ini semangat untuk menuntut ilmunya pada hari ini. Nah, pada hari ini sebelum Ibu menjelaskan materi kita pada hari ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Ada yang tahu pada hari ini kita mau belajar apa? Ya, Sakti? Mengenai unsur-unsur buku fiksi. Nah, benar sekali ya. Pada hari ini kita itu akan belajar terkait unsur-unsur buku fiksi. Nantinya kita akan menganalisis salah satu dari contoh buku fiksi itu. Nah, tadi kan Ibu sudah jelaskan kita akan belajar terkait buku fiksi. Nah, Ibu di sini sudah menyiapkan salah satu contoh dari buku fiksi. Ada yang tahu ini contoh buku fiksi apa? Ya, Iman? Itu buku novel, Bu. Nah, benar sekali. Ibu sudah menayangkan ya bahwa ini ada salah satu contoh dari buku fiksi, yaitu ada novel. Ada novelnya Andrea Hirata dengan judul Orang Laskar Pelangi. Nantinya kita akan menganalisis unsur-unsur yang terdapat dalam buku fiksi ini. Baik, sebelum itu ada yang ingin bertanya? Sebelum Ibu jelaskan lebih rinci lagi, hari ini kita mau belajar materi kita pada hari ini. Iya, Sakina? Apa contoh buku fiksi itu apa saja, Bu? Nah, contoh buku fiksi itu bukan hanya novel saja ya, tapi masih banyak lainnya. Nah, untuk mengetahui nanti apa saja contoh-contohnya, silakan anak-anak keluarkan buku catatannya. Nanti catat hal-hal penting yang Ibu sampaikan pada hari ini ya. Baik, silakan untuk siapkan buku catatannya semuanya. Nah, di sini Ibu sudah menayangkan ya materi kita pada hari ini, yaitu adalah unsur-unsur buku fiksi. Nah, yang pertama kita akan mengetahui pengertian tentang buku fiksi. Nah, buku fiksi ini merupakan buku yang dihasilkan oleh penulis berdasarkan imajinasinya. Nah, di dalam sebuah buku fiksi ini juga merupakan hasil imajinasi atau khayalan dari seorang penulis, dan isi di dalam ceritanya itu bersifat fiktif. Nah, tadi ada yang bertanya, Sanina tadi bertanya, Bu, apakah buku novel itu cuma salah satu dari contoh buku fiksi? Oh, tentu tidak ya. Nah, contoh buku fiksi itu ada buku puisi, ada novel, ada buku antologi cerpen dan sebagainya. Nah, setelah tadi menjelaskan mengenai pengertian buku fiksi, selanjutnya itu ada unsur-unsur buku fiksi. Nah, yang pertama itu ada tema. Tema itu merupakan ide pokok atau gagasan utama dari sebuah tulisan. Misalnya tema dalam sebuah cerita buku fiksi itu ada tema cinta, ada tema sahabatan, ada tema lingkungan dan sebagainya. Nah, yang kedua itu ada latar unsur-unsur buku fiksi itu. Latar ini merupakan keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana dalam sebuah cerita. Misalnya tempatnya itu di tempat tidur ya, misalnya waktunya itu malam dan suasananya sedih, artinya dia lagi galau seperti itu. Nah, terus selanjutnya itu ada tokoh. Tokoh ini seseorang yang terdapat dalam cerita dan memiliki karakternya masing-masing. Misalnya ada tokoh aku, ada tokoh nenek, ada tokoh kakek. Nah, di dalam tokoh-tokoh ini nanti memiliki karakternya masing-masing. Misalnya berwibawa, sabar dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu yang keempat ada alur. Alur ini merupakan rangkaian kejadian atau peristiwa yang membentuk jalan cerita. Selanjutnya ada gaya bahasa. Gaya bahasa ini bagaimana cara penulis untuk menyampaikan isi ceritanya. Selanjutnya ada amanat. Nah, amanat dalam buku fiksi ini merupakan pesan yang diinginkan atau disampaikan oleh penulis kepada para pembacanya. Tadi sudah dijelaskan unsur buku fiksi itu ada tema, latar, tokoh, alur, gaya bahasa, dan amanat. Nah, selanjutnya itu ada
ya. Yang kedua itu kebenarannya bersifat bersifat relatif. Yang ketiga itu bahasanya bersifat kualitatif. Yang keempat itu tidak ada sistematika baku dalam buku fiksi itu. Dan yang kelima itu haruslah buku fiksi itu menyasar emosi para pembacanya. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai pengertian, mengenai unsur-unsur dan ciri-ciri dari buku fiksi. Selanjutnya Ibu akan menugaskan kalian untuk menganalisis salah satu cerpen karya Alfred Tendy dengan judulnya Bangkit. Nanti Ibu bagi dua kelompok. Ini kelompok pertama ya, Selvi, Sakina, kelompok kedua Abi sama Iman. Silakan analisis unsur-unsurnya sudah Ibu jelaskan tadi, 6 unsur tadi. Ibu minta kelompok 1 untuk menganalisis tema, latar dan alurnya, sedangkan kelompok 2 nanti analisis tokoh yang terdapat cerpen ini serta amanatnya. Ibu baca terlebih dahulu ya. Nanti Ibu minta satu orang kalau sudah menganalisis untuk mempresentasikan ya, perwakilan saja satu kelompok, silakan nanti dipaksakan di depan kelas. Ibu beri waktu 5 menit, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan, silakan dikerjakan ya. Ibu rasa cukup ya waktu yang sudah Ibu berikan. Jadi silakan kepada kelompok 1 perwakilannya untuk menyampaikan hasil analisisnya. Silakan ke depan. Itu pertanyaan dulu Selvi. Silakan Selvi untuk membuatkan hasil analisisnya. Lalu hasil analisis dari saya dan Selina bahwa tema dari cerpen kami ini jangan mudah putus asa. Latarnya waktunya malam hari. Buktinya cahaya bulan malam ini begitu indah, nampaknya di pinggir jalan dan di atas jembatan. Buktinya aku teman di pinggir jalan memegang kepala yang sakit di sini di atas jembatan tol ini angin sepoi-sepoi menyerang tubuhku. Suasananya sunyi sepi. Buktinya aku berjalan menyusuri lorong malam sepi dan gelap. Kemudian alurnya alur maju karena dalam ceritanya dijelaskan secara runtut mulai dari pengenaan latar dan masalah sampai ke konflik dan di akhir cerita terdapat penyelesaian konflik. Tepuk tangan dulu untuk Selvi. Bagus sekali analisis dari kelompok 1 tadi diungkapkan temanya itu jangan mudah putus asa, atau temanya tentang kehidupan. Latarnya itu ada waktunya malam hari, tempatnya di pinggir jalan dan di atas jembatan, dan suasana itu sunyi dan sepi. Serta alurnya tadi dijelaskan oleh Selvi itu alurnya maju. Sekarang Ibu mau lihat hasil presentasi kelompok 2. Silakan perwakilannya. Berhitung tangan dulu Abi. Silakan Abi mengatakan silakan. Terima kasih Ibu untuk jawaban dari kelompok kami. Untuk tokohnya itu ada tokoh aku dan dia pemabuk. Ya, aku itu mudah putus asa, kurang bersyukur dan selalu mengeluh. Dibuktikan dengan kalimat itu, kenapa kamu menolongku? Aku sudah tidak berarti lagi. Aku hanya meminta dan tak pernah tahu bagaimana orang tuaku mendapatkannya. Kemudian ada tokoh pria pemabuk. Dia pemabuk dan kuat menghadapi beratnya hidup. Dibuktikan dengan kalimat seorang pemabuk dengan botol bir di tangan kiri, dengan jalan yang tak berat-berat. Hidup di jalan seperti itu ini hawanya sangat dingin dan penuh sekali besar. Kemudian amanatnya yang pertama itu jangan mudah putus asa dalam menjalani kerasnya hidup. Selanjutnya bersyukurlah atas apa yang telah dimiliki. Ketika hidup tidaklah sempurna, kadang manusia di atas dan kadang di bawah. Selanjutnya jangan lari dari permasalahan. Kelima, kegagalan adalah awal dari keberhasilan, dan terakhir masalah apapun jangan berhenti untuk bangkit. Sebentar nanti baik, kelompok 2 juga bagus dari kelompok 1 ya. Tadi kelompok itu ada tokoh aku dan ada tokoh pria pemabuk serta amanahnya tadi banyak ya, ada sekitar 6 amanah, di mana yang paling utama itu kita itu di kehidupan ini jangan putus
ya, cerpen dari karya Alfred Fandi itu dengan judulnya Bangkit. Ibu sudah mengetahui terkait analisis unsur-unsurnya. Jadi karena waktu kita sebentar lagi mau habis, ibu ingin bertanya, ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu. Ya, silakan Bu. Ya, apakah nanti ada tugas akhir Bu mengenai analisis unsur-unsur cerita fiksi? Oh tentu, nanti kita ada tugas akhirnya. Ibu minta nanti kalian analisis unsur-unsur buku fiksi. Tadi kan ada contohnya itu ada novel, ada kumpulan cerpen atau antologi cerpen ataupun kumpulan puisi. Nah, ibu minta nanti tidak satu buku ya, ibu mintanya puisi nanti silakan analisis sebuah puisi minimal ya. Dan cerpen ibu minta analisislah 3 cerpen. Waktunya 1 bulan. Nah, nanti ibu bagaimana yang novelnya panjang? Ibu rasa nanti cukup cari novel dengan halaman yang sedikit ya, jangan memaksakan diri. Kalau mau panjang silakan, tapi diselesaikan bacaannya serta analisisnya. Nanti dikumpulkan ketua kelas, jangan lupa nanti diingatkan temannya 1 bulan ke depan itu sebagai nilai akhir-akhirnya. Baik, itu dulu tugasnya. Nanti akan ibu sampaikan bila ada tugas yang lainnya ya. Silakan satu orang untuk menyimpulkan pertemuan kita pada hari ini. Saya Bu. Ya, silakan. Jadi kesimpulannya mengenai pembelajaran pada hari ini bahwa buku fiksi merupakan karya yang dihasilkan oleh penulis berdasarkan imajinasinya, di mana bersifat fiktif. Selain itu sudah dijelaskan bahwa mengenai unsur buku fiksi yaitu tadi ada tema, latar, tokoh, alur, gaya bahasa, dan amanah. Benar sekali ya. Nah, ibu ulang lagi bahwa tadi buku fiksi itu merupakan buku yang dituliskan oleh seorang penulis atau karya tulis yang dituliskan oleh seorang penulis dengan imajinasinya di mana bersifat fiktif. Nah, tadi sudah ada ya unsur-unsurnya, ada tema, ada tokoh, ada gaya bahasa, ada latar, ada alur, dan ada amanah. Nah, tadi juga ada ciri-cirinya, salah satunya imajinatif, yang kedua tadi bahasanya konotatif, serta harus menyasar emosi para pembacanya. Baik, ibu rasa cukup ya pertemuan kita pada hari ini. Sampai bertemu minggu depan dengan materi yang lebih menarik lagi. Jangan lupa dengan tugasnya. Tapi sebelum itu silakan ketua kelas untuk menutup pertemuan kita pada hari ini dengan membaca terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa beragama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, ibu mau pantun dulu ya untuk menutup pertemuan kita pada hari ini. Siang hari makan kuaci bersama